lagi bersama Agung Channel di sini, dan hari ini saya akan membahas tentang OnePlus 8 Pro, HP termahal dari OnePlus. Nah, HP ini datang sekitar 1 minggu yang lalu, dan saya sudah coba-coba pakai dan oprek sedikit. Maksudnya saya coba tes performanya, tes semuanya, speakernya juga, kameranya pasti, dan hasilnya mantap, sesuai dari ekspektasi saya. Tapi belum tentu HP ini tidak ada kekurangannya. Jadi di sini akan saya ulas penggunaan saya selama 1 minggu terakhir ini, dan apa saja yang menjadi kelebihan dan menjadi kekurangan dari smartphone OnePlus 8 Pro. Oke, kita lihat dari reviewnya setelah ini. Pertama, kita lihat dari sektor build quality. Bahasa desain OnePlus memang tidak lata dengan smartphone lain yang memakai desain kamera kotak di belakangnya. Desain OnePlus 8 Pro masih memakai frame kamera yang memanjang di tengah. Untuk smartphone ini, saya ambil warna glacial green, di mana warnanya terasa fresh dan berbeda dibandingkan HP kebanyakan. Bahannya kokoh, serta dilapisi Corning Glass 5 yang membuatnya terkesan solid. Bagian belakangnya berbahan frosty glass sehingga tidak meninggalkan sidik jari, tetapi licin ketika digenggam. Bagi saya pribadi, smartphone ini memberikan kesan premium bagi yang melihat serta memegangnya. Kemudian dari segi performa, seperti yang mungkin kalian tahu, OnePlus 8 Pro dibekali dengan chipset Snapdragon 865 7nm, CPU octa-core, Adreno 650, RAM 12GB, dan memori 256GB dengan kemampuan UFS 3.0, menjadikan OnePlus 8 Pro salah satu smartphone tercepat saat ini. Game-game berat pun bisa dilahap dengan gampang, bisa melakukan multitasking, serta kemampuan untuk memindahkan file lebih cepat dibandingkan smartphone yang masih menggunakan UFS 2.0. Dan seperti yang kalian tahu bahwa Snapdragon 865 7nm adalah chipset terkencang saat ini. Lalu dari segi layar, dengan ukuran 6,78 inch berpanel Fluid AMOLED, OnePlus 8 Pro itu sendiri mampu menghasilkan Quads SD dengan 120Hz refresh rate, mendukung HDR10+, bahkan bisa menampilkan 1 juta warna, di mana smartphone lain belum bisa sampai 1 juta warna. Apalagi ada kemampuan Vibrant Pro, motion graphic smoothing video, yang bisa memberikan efek dramatis ketika kita menonton film. Di mana Vibrant Pro itu akan membuat game atau tampilan di layar itu akan jauh lebih berwarna, jauh lebih vivid dibandingkan smartphone lain. Sedangkan motion graphic smoothing itu akan membuat pengalaman kita dalam menonton suatu film, entah di YouTube maupun di galeri kita, akan jauh lebih smooth, jauh lebih fresh. Dari suara yang diberikan oleh OnePlus 8 Pro itu sendiri, saya sangat puas dengan performa yang diberikan. Karena sudah stereo, output yang diberikan sangat bagus. Hasilnya, suaranya tidak sember ketika volume dimaksimalkan. Bahkan ketika kita menonton film, serasa kita berada di dalam film itu sendiri. Agak lebay memang. Tapi bagi saya, itulah yang saya rasakan saat ini. Inilah contoh suara yang dihasilkan dari OnePlus 8 Pro. Perlu diingat, ini tergantung dari speaker apa yang Anda pakai untuk dengar video ini ya.
karena smartphone OnePlus 8 Pro ini memakai baterai 4510 mAh. Bagi pemakaian ala saya, ini bisa bertahan seharian dan bahkan lebih jika tidak memainkan game terlalu lama. Dengan port USB Type-C serta mendukung pengecasan hingga 30 watt, smartphone ini bisa full dari 0% hingga 100% dalam waktu kurang lebih 1 jam 10 menit. Nanti saya akan buat video terpisah yang akan saya tunjukkan kepada kalian. Dengan pengecasannya yang super cepat dan juga ketahanan baterai yang sangat memadai, smartphone ini layak untuk dijadikan daily driver yang dapat menunjang produktivitas kita. Ini percobaan saya memakai aplikasi Ampere, di mana kecepatan mengecas smartphone ini akan menurun jika smartphone sudah terisi lebih dari 50%. Bisa kita lihat, kalau kita mengisi baterai, di mana smartphone kita sudah terisi lebih dari 50%, maka akan lambat dalam mengecasnya. Dan akan meningkat pada saat kosong atau di bawah 50%. Kenapa bisa begitu? Ini tentu untuk mengurangi baterai tersebut overload dan memanjangkan umur baterai itu sendiri. Untuk fitur lainnya yaitu wireless charging hingga 30 watt, wireless charging tercepat saat ini. Tapi kita harus membeli padnya sendiri dan itu mahal. Di video ini, saya memakai charging padnya dari Samsung. Sudah pasti kecepatannya jauh di bawah kecepatan dari pad dari OnePlus itu sendiri. Smartphone ini juga mendukung reverse wireless charging, di mana kita bisa men-charge HP lain memakai HP kita sendiri. Sudah mendukung IP68, sehingga HP tersebut bisa dipakai untuk basah-basahan di kolam, di kamar mandi, sehingga tidak usah takut tercemplung di bak kamar mandi kita. Sudah mendukung OS X dengan custom Oxygen OS, OS tersmooth selain Android stock. Dan jangan lupa ada fingerprint under display dan NFC juga. Jujur, selama penggunaan saya sudah pernah menggunakan Samsung, iPhone, dan sekarang saya menggunakan OnePlus. Dimana untuk OnePlus itu sendiri, dia lebih smooth daripada Samsung. Dimana sebelumnya saya memakai Samsung S7 Edge. Sebagai tambahan informasi, smartphone ini mendapatkan jaringan dari operator di Indonesia, yaitu Telkomsel. Ya udah, sekarang saya akan mencoba satu game aja, yaitu game PUBG. Apakah grafisnya mentok kanan? Mari kita lihat. Dale bien, Mejana. ¿Cómo al fin, Mejana, hablar una voz? Team match, let's go. Blue team has scored for the first time. Ay, Dios me veo, mamá. Ay, un poquito. Después que yo no. Expired.
Reloading. Cover me. Nah, dari sektor kamera terdiri atas kamera utama 48 megapiksel f1.8, ultrawide 48 megapiksel f2.4, telefoto 8 megapiksel dengan 3 kali optical zoom, dan 5 megapiksel color filter kamera. Dimana untuk color filter yang katanya bisa tembus pandang itu sudah dihilangkan dari software OnePlus itu sendiri. Untuk foto, hasil diberikan cukup baik dan untuk perekaman video bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps. Ini sedikit contoh foto dan perekaman dari OnePlus 8 Pro itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika ada komen, kritik, saran, atau pendapat, atau semacamnya, komentar di YouTube. Nanti saya akan coba jawab. Siapa tahu ada yang kalian rasa perlu kalian tahu. Dan mungkin next video akan saya coba kasih yang durasi ketahanan baterainya dari charge pengecasannya dari 0% sampai 100%. Oke, itu aja. Thanks sudah nonton. See you.